Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya Niluh Putu Cipta Kumala Dewi dan rekan saya Niputu Duyanti. Jadi, pada pembahasan sebelumnya, kami telah membahas mengenai guru dalam pengembangan kurikulum. Dan pada hari ini, kami akan membahas implementasi satu kajian submateri tersebut, yaitu mengenai kreativitas guru dalam kurikulum Merdeka Belajar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Baik, jadi sumber yang kami dapatkan yaitu dari sebuah artikel yang berjudul Pembelajaran Bahasa Inggris dengan Media Creative Crafting pada Anak Usia Dini. Sedikit informasi mengenai metode penelitian yang digunakan pada artikel ini, yaitu menggunakan eh, desain kualitatif dengan analisis deskriptif, di mana penelitian tersebut secara deskriptif mendeskripsikan fenomena yang ada untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai pembelajaran bahasa Inggris dengan media crafting. Adapun subkajian materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenalkan media pembelajaran crafting, yang kedua langkah-langkah pembelajaran dengan media crafting, yang ketiga prosedur pembelajaran dengan media crafting, dan yang terakhir evaluasi media pembelajaran crafting. Jadi, apa itu media crafting? Menurut Aristotle pada tahun 2002 mengemukakan bahwa crafting mampu melatih pembelajaran mengembangkan otot motorik. Dalam menggunakan sumber belajar ini, uh, berupa crafting ini, atau kerajinan tangan, terdapat 3 aktivitas yang dikembangkan. Yang pertama, ada problem solving activities, yang meliputi matching, sequencing, prioritizing, dan classifying. Hal ini sangatlah tepat diterapkan pada anak usia dini, mengingat pada usia ini, kemampuan menulis dan membaca mereka belum berkembang sempurna. Yang kedua, ada creative activities, yang meliputi making, max, cards, and drawing, yang mampu menarik perhatian anak dan mempertahankan konsentrasi belajar mereka terhadap topik belajar. Dan yang ketiga ada interactive activities. Melalui crafting, seperti melakukan survei terhadap benda atau interview terhadap craft, yang dihasilkan mampu merangsang kemampuan komunikasi anak yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas berbicara bahasa Inggris. Sumber belajar dengan menggunakan kerajinan atau crafting dapat diasosiasikan dengan benda-benda yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Baik, untuk sub materi yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media crafting. Yang pertama yaitu menentukan craft yang sesuai dengan topik bahasan. Yang kedua, menyiapkan peralatan kerajinan seperti kertas, bahan alam, pensil warna, gunting, dan lem. Yang ketiga, mengkomunikasikan kepada siswa tentang pokok bahasan yang akan dipelajari. Yang keempat, merancang kegiatan yang memungkinkan siswa untuk menggunakan apa yang telah dibuat. Misalnya saja menceritakan warna benda yang dibuat atau menyampaikan cerita dari craft yang dibuat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengapresiasi setiap craft yang dibuat siswa sembari mengevaluasi aspek kebahasaan yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu prosedur pembelajaran dengan media crafting. Seperti halnya musik dan lagu, sumber belajar ajar craft mampu diterima dengan mudah oleh anak-anak sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dalam proses pembelajaran dengan media crafting dilaksanakan dengan prosedur yang jelas sehingga anak mudah mengikuti aktivitas pembelajaran. Dalam media crafting ini ada 2 prosedur. Yang pertama, pertemuan pertama dimulai dengan melakukan persepsi melalui pertanyaan kepada siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah mereka tahu atau tidak pada jenis kertas apa yang dibawa oleh guru? Setelah guru menunjukkan kertas warna yang disebut dengan origami, anak-anak mulai berlatih untuk membuat berbagai bentuk binatang atau benda menggunakan origami yang telah diberikan. Baik, untuk prosedur yang kedua, yaitu pada pertemuan berikutnya, anak-anak diminta untuk membuat berbagai bentuk benda, misalnya hewan, bunga, rumah, mobil, dan lain sebagainya yang mereka sukai. Setelah selesai, siswa mulai menuliskan semua benda yang telah mereka buat di papan tulis. Kemudian, guru bertanya kepada siswa untuk menebak apa arti dari setiap benda yang telah mereka buat dalam bahasa Inggris. Tahap selanjutnya, guru mengajarkan bagaimana kata-kata itu dieja dan diucapkan secara fonetis. Kemudian, anak-anak berlatih mengeja dan mengucapkan kata-kata yang disediakan secara bergiliran.
Selanjutnya, siswa diminta untuk membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata-kata yang sudah mereka pelajari. Baik, ini dia contoh dari media pembelajaran menggunakan crafting. Selanjutnya ada evaluasi media pembelajaran. Berdasarkan pengamatan tersebut, ditemukan bahwa yang pertama, sebagian besar anak-anak antusias untuk melakukan tanya jawab tentang apapun yang dipelajari dari media kerajinan. Yang kedua, anak-anak juga bisa mengucapkan kata-kata berdasarkan media crafting yang mereka buat. Dan yang terakhir, siswa bisa menggunakan kata-kata sederhana untuk membuat berbagai kalimat dengan ejaan yang lebih tepat sesuai topik yang diberikan. Nah, itu tadi dari yang kami bahas. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami memohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.